Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, NPM 2111030072, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian maqasid syariah. Maqasid syariah merupakan konsep penting yang menjadi pokok bahasan dari Islam. Begitu pentingnya hingga para mujtahid yang melakukan ijtihad harus memahaminya. Maqasid syariah secara sederhana diartikan sebagai tujuan syariah. Pada dasarnya, inti dari teori maqasid al-syariah ini adalah mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan. Bentuk-bentuk maqasid syariah. Yang pertama, menjaga agama. Sebagai bentuk penjagaan Islam terhadap agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah. Beberapa bentuk ibadah tersebut adalah sholat. Yang kedua, menjaga jiwa. Menjaga keselamatan jiwa manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam. Jika terjadi sebuah pembunuhan, wajib atasnya ditegaskan qisas. Yang ketiga, menjaga pikiran. Syariat Islam melarang minuman keras, narkotika, dan apa saja yang dapat merusak akal. Ini bertujuan untuk menjaga pikiran manusia dari apapun yang dapat mengganggu fungsinya. Yang keempat, menjaga keturunan. Menjaga keturunan adalah landasan diwajibkannya memperbaiki kualitas keturunan, membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan di antara sesama umat manusia. Yang kelima, menjaga harta. Untuk menjaganya, Islam mengharamkan umatnya memakan harta manusia dengan jalan yang batil, misalnya mencuri, riba, penipu, dan lain-lain. Fungsi maqasid syariah. Yang pertama, bisa memahami nas sumber hukum beserta hukumnya secara konferensi. Yang kedua, bisa menjadikan maqasid syariah sebagai salah satu standar murajjihat untuk mentarjih salah satu pendapat fuqaha. Yang ketiga, memahami ma'alat, pertimbangan jangka panjang, kegiatan manusia dan mengaitkannya dengan sifat fatwa. Konsep dan perkembangan maqasid syariah. Maqasid syariah dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk memahami redaksi Al-Quran dan Al-Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan, dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Quran dan Al-Sunnah secara kajian kebahasan. Qos al-syar'i fi wadhi al-syariah. Menurut Al-Syatibi, syarat yang diturunkan oleh syar'i adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia itu sendiri. Qos al-syar'i wadhi lil al-taklif. Maksud syar'i dalam hal menurunkan yaitu untuk mendapatkan dan memahami maksud syariat harus terlebih dahulu menguasai bahasa Arab sebagai hal bahasa yang diturunkan. Cara mengetahui maqasid al-syariah. Dalam kaitannya dengan cara untuk mengetahui hikmah dan tujuan penetapan hukum, setidaknya ada 3 cara yang telah ditempuh oleh ulama sebelum Al-Syatibi, yaitu
1. Ulama yang berpendapat bahwa maqasid al-syariah adalah sesuai yang abstrak sehingga tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk zahir, lafal yang jelas. Petunjuk itu tidak memerlukan penelitian mendalam yang justru memungkinkan akan menyebabkan pertentangan dengan kehendak bahasa. Cara ini ditempuh oleh ulama Zahiriyah. Yang kedua, ulama yang tidak mementingkan pendekatan zahir, lafal untuk mengetahui maqasid al-syariah. Mereka terbagi dalam dua kelompok. Yang pertama, kelompok ulama yang berpendapat bahwa maqasid al-syariah ditemukan bukan dalam bentuk zahir lafal dan bukan pula dari apa yang dipahami dari tuntukan zahir lafal itu. Akan tetapi, maqasid al-syariah merupakan hal lain yang ada di balik tunjukan zahir lafal yang terdapat dalam semua aspek syariah, sehingga tidak seorang pun dapat berpegang dengan zahir lafal yang memungkinkannya memperoleh maqasid al-syariah. Kelompok ini disebut kelompok batiniyah. Yang kedua, kelompok ulama yang berpendapat bahwa maqasid al-syariah harus dikaitkan dengan pengertian lafal. Arti zahir lafal tidak harus mengandung tunjukan yang bersifat mutlak. Kelompok ini disebut kelompok muta'ammikin fil al-qiyas. 3. Ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan, zahir lafal dan pertimbangan makna ilat, dalam suatu bentuk yang tidak merusak pengertian zahir lafal dan tidak pula merusak kandungan makna ilat, agar syariah tetap berjalan secara harmonis tanpa kontradiksi. Kelompok ini disebut kelompok rasikhin. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.